Ini ceritanya anime Muscle Season 2. Di season sebelumnya, Mas and All Artist berhasil ngalahin geng Magia Lupus. Berkat itu, semua koin yang dimiliki Asrama Lang berpindah ke tim Adler. Dan mimpi mereka buat jadi visioner suci pun kini makin dekat aja. Namun masalah kembali muncul tatkala pertarungan terakhir Mas ngelawan Cell War kemarin berpeluang besar ngebongkar jati diri Mas yang nggak punya sihir. Gimana cerita season 2 ini? Langsung aja Ces, kita ke ceritanya. Di awal scene, kita dijelaskan tentang apa dan siapa visioner suci itu. Mas terlihat lega karena masalah sebelumnya bisa terselesaikan. Meski menurut Finn itu masih perlu dibereskan. Obrolan asik mereka harus terpotong oleh Abang Jamet yang tanpa sopan bertanya. Finn pun dengan cepat segera menyeretnya, namun ancaman sanksi yang dilontarkan Abang Jamet kembali menghentikan langkahnya. Ditambah ocehan tak henti-hentinya darinya yang tentu aja membuat Finn naik pitam. Baru mau diberi, tiba-tiba ambiar seketika digeprek oleh Lance. Ditambah kedatangan Love plus Dot yang ternyata lukanya lebih parah dari dugaan mereka semua. Lanjut mukbang, menyambut kemenangan mereka dari tim sebelah. Rupanya nggak hanya geng Adler, geng Magia Lupus pun mereka undang juga. Meski suasana agak tegang, namun mereka semua menikmati mukbang itu dengan senang. Lalu Finn mengalihkan pembicaraan pada Lance yang mengaku menemui beberapa orang terpidana di bawah tanah. Mereka pun lanjut party sampai malam tiba. Sebagai ucapan terima kasih, Abyss ngasih tahu kalau Mas bakal dapat ancaman dari Innocent Zero, sebuah organisasi kriminal di dunia sihir. Abel adalah buktinya, dia dapat kekuatan sihir imitasi tingkat 3. Meski harus ngorbanin beberapa orang berharganya, dan kini orang yang dicari anggota Innocent Zero nampaknya ada hubungan dengan Mas. Abyss meminta Mas lebih berhati-hati, sedang mereka sendiri kemungkinan akan dihukum karena nggak sesuai harapan para Innocent Zero. Meski menyayangkan karena target Abel gak terwujud, seenggaknya kini Abyss mengharapkan Mas lah yang akan menciptakan kedamaian yang selalu mereka impikan. Lalu Abang Jamet tadi berusaha mencari bukti bahwa Mas nggak punya sihir. Sebelum akhirnya dia dikagetkan dengan pertemuan Mas dengan para anggota Magia Lupus ini. Lanjut. Mas dapat surat dari Buwung Puyuh yang isinya di asosiasi sihir, pertemuan darurat untuk pembuktian kekurangan sihir Mas dijalankan. Dia diadili oleh Om Botak yang menganggap bahwa Mas adalah sebuah kesalahan yang harus segera diperbaiki. Mas nggak terima, dan tiba-tiba Ryoh Grand, salah seorang visioner suci, menyela. Menurutnya, kepercayaan diri dan berhasil jauh lebih penting. Maka dari itu, meski aturan dibuat untuk kaum mayoritas di dunia sihir, dia hanya meminta Mas untuk ngasih pembuktian bahwa keajaiban bisa melebihi sihir. Dengan diuji, menyalakan lilin tanpa menyentuhnya. Semua nampak ragu padanya, namun kecerdasan Mas benar-benar di luar nalar semua. Hingga tiba-tiba lalu dengan pedenya, Mas berjanji menghancurkan dunia ini dengan pengetahuannya. Lanjut ke segerombolan visioner suci yang berniat menghukum Mas yang masih di aula sihir. Berbisik dan tembakan pasirnya mengagetkan semua. Nyatanya, mereka semua belum sepenuhnya setuju dengan keputusan yang sebelumnya telah dibuat Ryoh. Apalagi Mas menyembunyikan kekurangannya ini sejak di sekolah Easton. Mereka dengan pede menyuruh Mas lock out dari dunia aja. Dan Om Botak pun kesurupan salah satu Innocent Zero yang nyatanya menolak keputusan visioner suci. Dan berkat pernyataan itu, visioner suci resmi menantang para Innocent Zero. Ryoh bermaksud menghancurkan parasit sihir itu, namun dengan mudah Mas berhasil mencabut parasit dan membuatnya jadi balon kuda poni. Tentu aja kejadian itu membuat semua tertegun. Selain itu, sikap ramah dan sopan Mas membuat respect padanya. Mas menganggap ini udah selesai, namun Orter masih teguh dengan pendiriannya bahwa aturan tetaplah aturan dan pendapat Mas nggak layak untuk dihormati. Lalu Orter siap untuk mengeksekusinya. Tiba-tiba Ryoh menghentikannya dan pertengkaran mereka berdua pun tak terhindarkan. Lalu
Kepala sekolah didampingin Rain Ames tiba di lokasi. Orter yang sepertinya jadi kapten dari Visioner Suci kembali mempertanyakan tentang status Mas pada kepala sekolah. Dan menurutnya hukuman sesuai aturan harus tetap dijalankan. Namun Capsec mencoba menegonya karena melihat peluang bahwa Mas yang diincar Innocent Zero dapat memberi mereka petunjuk. Faktanya, Pak Capsec dulu adalah anggota Visioner Suci termuda yang bisa melawan Innocent Zero. Orter lagi-lagi menolak keputusan Pak Capsec. Namun dengan kerendahan hati, Pak Capsec menunduk dan memohonkan maaf atas segala kekurangan yang dimiliki Mas. Dia juga nggak setuju dengan perlakuan diskriminatif terhadap mereka yang nggak memiliki sihir. Makanya, dia berkeyakinan orang seperti Mas ini akan jadi pembeda dalam melihat dunia. Ditambah permohonan Rain yang juga percaya bahwa nantinya Mas akan memberikan pembuktian. Hingga anggota Visioner Suci lain pun memberi tanggapan yang sama dengan Orter, yaitu taat terhadap aturan. Blaze yang udah sanggup berdiri kini memohon pada Visioner Suci karena kasus ini berada di bawah naungannya dan Mas telah menyelamatkan nyawanya. Jika memungkinkan, dia memohon agar hukuman untuk Mas ditunda. Akhirnya, Orter melunak, mereka akan menjadikan Mas sebagai pion saat menghadapi Innocent Zero nanti. Dan Mas harus ngasih pembuktian dan mengalahkan mereka. Jika gagal, Mas akan tetap dieksekusi. Dengan sungguh-sungguh, Mas berjanji akan mengalahkan Innocent Zero dengan tinjunya. Innocent Pero, boku ga boko-boko ni shimasu. Keesokan hari di asrama, Mas nampak curhat pada teman-temannya untuk mencarikan suasana. Dot pun ngide ngajak main mereka. Vin yang teladan tiba paling awal. Lanjut Dot dengan kostum zirah, Mas dengan baju olahraga, dan Lance yang nampak normal, tapi nyatanya Dot cuma pengen main ingus koala. Mas pun nyoba paling pertama. Lalu Dot nggak terima dan balik ngerjain Mas dengan cara. Akhirnya pertarungan telah dimulai. Lance pun ngajak mereka untuk mencari tongkat sihir baru. Momen yang pas karena ujian akan dimajukan awal tahun karena adanya kasus Innocent Zero. Menurutnya ini sebuah keuntungan karena secara perolehan koin mereka pasti bisa ikut ujian seleksi. Sampai di lokasi, Vin malah dapat tongkat sihirnya lebih dulu. Menurut penjaga, tongkat sihir adalah alat perpanjangan tubuh bagi pengguna sihir dan akan meningkatkan sihirnya jika tongkatnya cocok. Vin pun mengamini pendapat barusan. Lanjut Lance yang dipuji karena bisa mendapatkan tongkat yang cukup kuat untuk para pemilik sihir garis 2. Lalu Mas pun tak mau ketinggalan. Dia tertarik dengan tongkat sihir yang ada di lantai. Menurut penjaga, tongkat itu udah lama berada di sana dan saking beratnya gak ada kekuatan otot maupun sihir yang bisa mengangkatnya. Lalu dengan mudahnya Oi, nani o suru tsumori? Sampai akhir pun, Lance malah gak jadi beli tongkat sihirnya. Geng tambah ramai ketika Kak Tom dan Lemon bergabung. Mereka nampak asyik menikmati suasana hingga azan maghrib tiba. Hari pun berlalu, 7 koin yang terkumpul jadi modal untuk ikut ujian. Namun sebenarnya Mas kepengen pulang kampung, nemuin Abah lebih dulu. Di tempat berbeda, Orter nampak masih mengungkit Mas yang gak bisa pakai sihir. Dia meminta salah seorang murid dari asrama Orca, yaitu Makaron, untuk menghambat Mas apapun caranya, agar nggak bisa ikut ujian nanti. Boleh aja katanya, tapi Makaron hanya akan melakukan perintah jika lawan yang dihadapi sepadan dengannya. Dan saat mengetahui Mas mengalahkan Abel tanpa sihir, saat itu adrenalin di tubuhnya mulai bergejolak menahan konak. Pindah ke Mas yang kini telah berada di rumah Abah. Ternyata Paman Chole juga berada di sana. Abah merasa terharu saat teman-teman Mas juga ikut berkunjung dan menceritakan kehebatan Mas versi mereka masing-masing. Gak lupa oleh-oleh dari kota untuk Abah tercinta. Makaron kini berjalan menuju TKP pakai sapu terbangnya. Belum nyampe lokasi, jurus rapid partisan Rain udah menghujani. Sementara di rumah Abah, Mas masih belum mengetahui bahaya yang akan dia temui.
Setiap asrama memiliki prefek atau perwakilan yang setiap mereka memiliki talenta luar biasa. Shin kemudian flashback bentar saat turnamen sihir SMP diadakan, di mana seorang bocah 9 tahun berhasil mengalahkan semua peserta. Dialah Margaret Macaron. Dia nggak menyangka akan berhadapan dengan Rain sebelum menemui Mas. Dan Doi pun segera cosplay jadi Alexis Sanchez. Menurut Macaron, nggak semua pengguna sihir pengen jadi visioner suci. Karena itu sekedar gelar. Macaron pun kembali membandingkan dirinya yang murni cari kekuatan. Beda level dengan Rain yang cari posisi bawahan. Pindah ke Mas and all artis yang malah sibuk main game, yang nampak bisa menambah darah mereka. Balik ke Rain dan Macaron yang nampak makin sengit aja. Dan kini Rain harus terkunci jurus Howling Sound. Macaron menanyakan pada Rain mengapa manusia butuh rangsangan. Menurutnya, rasa bosan yang menghampiri itu sama dengan mati. Karena menurutnya juga level Rain masih berada di bawahnya. Dia menyayangkan sikap Rain yang ikut campur dalam keadaan ini. Namun perkataan Mas yang bertekad jadi visioner suci tanpa sihir dan mengubah persepsi dunia menjadi motivasi Rain untuk terus menguatkannya. Di asosiasi sihir, Nerei nampak percaya bahwa Rain tetap terluka saat melawan Macaron. Namun menurut Pak Capsek, dari sekian banyak orang yang ada di Akademi Easton, tak banyak yang memiliki tanda sihir garis 3. Dan Rain merupakan orang termuda yang mendapatkannya. Mas yang terus-terusan dapat langkah jelek berniat mencari udara segar, tak jauh dari rumah. Namun, dia malah lebih dekat ke pertarungan Rain dan Macaron. Macaron sungguh bahagia karena bisa melawan pengguna sihir garis 3 yang seumuran dengannya, karena dia percaya sihirnya akan bereaksi jika targetnya merapalkan mantra. Rain juga menduga ini adalah perintah dari Orter, namun Macaron mengelak. Rain kembali menjelaskan bahwa Mas nggak memiliki sihir. Di dunia sihir ini, dia udah pasti akan dieksekusi. Berbeda dengan kebanyakan orang yang pasti akan putus asa, Mas memilih berjuang melawan takdirnya. Macaron masih pede akan jurusnya, sementara dua pengawalnya juga sama. Percaya jika jurus dan bakat Macaron tak tertandingi. Mereka bertiga akhirnya saling kerjasama membentuk grup dangdut untuk melawan Rain. Nerei masih penasaran dan dijelaskan bahwa pemilik tanda itu adalah pilihan dewa yang tentu memiliki sihir lebih banyak dan membangkitkan wujud sejati tongkat sihir yang udah nggak aktif lagi. Hal itu langsung dibuktikan Rain dengan melenyapkan jurus milik Macaron. Lalu memanggil tongkat dewa miliknya. Meski coba dihadang dengan jurusnya, jurus Black Partisan dari Rain mengakhiri pertarungan ini. Summons Ares Sword Cane Black Partisan Sumida Sound Shield. Mas pun tiba-tiba muncul dan berterima kasih padanya. Gak lupa Rain pun coba ngasih beberapa wejangan untuknya. Macaron rupanya berhasil kabur sambil membawa dua pengawalnya. Dia nampak terkesima pada jurus Rain barusan dan masih menyimpan energi untuk melawan Mas, si target utama. Di asrama, Finn nampak frustasi akan beban yang ditanggungnya. Begitu juga Lance yang berjanji pada adiknya. Dot dengan segala keruwetannya, sementara Mas masih santai makan kue sepatu sambil mendengarkan cerita sedih. Setelahnya, nggak lupa, ucapan terima kasih ia lontarkan untuk abah tercintanya. Lalu kita ditunjukkan tahapan untuk menjadi visioner suci, mulai dari pengumpulan koin, ujian kandidat, ujian pemilihan. Namun karena adanya gangguan dari Innocent Zero, maka ujian dimajukan. Dan syarat yang sebelumnya harus mengumpulkan 5 koin, dipangkas jadi 3 koin aja. Semua peserta telah berkumpul di arena, termasuk si Macaron. Mas yang lagi berjalan ke arena, dicegat oleh Orter dengan kata-kata nyelekitnya. Namun Mas berjanji akan melawannya nanti dengan segala yang ia bisa. Di
Dia pun memasuki arena. Keberadaannya jadi bahan bulian seisi arena. Peserta lengkap, ujian pertama resmi dimulai. Inilah perburuan The Other Fun. Intinya, cuma nyari kunci, terus kabur karena bakal dikejar-kejar zombie embek sepanjang waktu. Jika lulus, mereka berhak lanjut ke ujian utama. CCTV sihir disiapkan untuk mencegah kecurangan, dan pertandingan resmi dimulai. Ada yang putus asa, ada yang pede bisa melewatinya, tapi satu yang belum mereka tahu, zombie embek itu kebal akan sihir apapun. Dan ada satu peserta yang gugur. Dot dan Finn coba cari jalan keluar pakai logika mereka. Sebenarnya tujuan dari ujian ini adalah untuk mengukur strategi terbaik saat diharuskan kabur. Saat MC menyuruh mereka untuk kabur, yang dilakukan Mas malah tapi iblis itu langsung pulih seketika dan balik mengejar Mas. Untung aja ada teman yang membantu Mas dengan sihir pengecilnya. Dia tahu bahwa iblis itu hanya sensitif terhadap suara. Sihirnya bisa merubah ukuran benda sesuka hatinya. Tak lupa, dia mengajak untuk kerjasama aja. Dan menurutnya, letak kunci itu pasti berada dalam jangkauan sang iblis. Dijelaskan panjang lebar, Mas malah dan mereka pun sepakat untuk membuntuti iblis. Peserta lain pun sama, merasakan susahnya menghadapi ujian ini. Mas dan Max benar-benar mengikuti iblis dan hanya menggunakan isyarat untuk komunikasi. Hingga akhirnya mereka menemukan balon itu. Lagi-lagi Mas yang ceroboh. Mereka pun kembali menyusun strategi, tapi lagi-lagi belajar dari kesalahan pertama dan kedua, mereka kerjasama untuk ketiga kalinya. Max bagian membesarkan balon, dan Maslah yang mengisi udara dengan gerakan puting beliung breakdance. Dan akhirnya kunci pertama berhasil mereka dapatkan berkat combo menakjubkan ini. Di tempat lain, para peserta satu persatu juga mulai mendapatkan kunci dengan cara mereka sendiri. Kecuali Finn yang masih jadi beban seperti biasa. Balik ke Mas yang berniat ngasih kuncinya pada Max. Namun Max menolaknya. Dia mengetahui semua berita Mas dari Rain dan menyuruh Mas untuk bergegas keluar arena. Sambil berlalu pergi, Mas kembali mengucapkan terima kasihnya. Tapi tiba-tiba Luo dari asrama Orca menyerangnya. Pindah ke Mas yang berhasil keluar arena, disambut Dot, Finn, dan Lance. Mas masih penasaran kenapa Max ngasih kunci padanya. Dan setelah pintu terbuka, Max terlihat tak berdaya. Dan Luo berhasil menjadi yang terakhir sebagai peserta selanjutnya. Kekejamannya pada Max membuat Mas nggak terima. Meski Luo merupakan siswa lanjutan terbaik tahun ini, namun itu nggak berarti apapun di hadapan Mas. Pen disiram pakai air, tapi Mas pede bahwa nggak ada orang yang lebih kuat darinya. Tentu aja Luo merasa direndahkan. Belum sempat baku hantam, mereka udah dipaksa untuk melaju ke babak berikutnya. Di ujian ini, mereka terbagi menjadi 3 tim yang berisi 3 orang. Ujian ini adalah kristal kehidupan. Setiap tim akan mendapat kristalnya dan mereka harus menghancurkan kristal milik lawan. Tapi seperti biasa, Mas malah dilema mereka rasakan ketika tahu bahwa Lance terpisah dari tim mereka. Finn masih ragu akan kekuatannya dan bermaksud mengandalkan Mas. Dan Dot. Entah apa yang mereka rencanakan. Yang pasti mereka siap untuk menjaga kristal terakhir yang dimiliki Finn. Dan mereka dikirim ke dunia kristal yang merupakan arena pertarungan. Tapi sialnya, di tempat ini mereka harus terpisah pula.
Diceritakan ada 13 tongkat sihir kuno yang hanya akan memilih mereka yang punya bakat murni. Master Ken, begitulah tongkat itu disebutnya. Mereka terpisah. Mereka pun saling mengkhawatirkan keberadaan Finn. Finn sendiri berjanji akan mempertahankan kristal miliknya. Hingga dia melihat kejadian yang gak mengenakkan, di mana Luo dengan mudahnya mengalahkan satu pesaingnya. Tak mau terlibat, Finn coba sembunyi dengan jurus metamorfosisnya. Tapi apes, dia malah ketahuan oleh Luo. Meski memohon pun, Luo yang tahu masa lalu buruk Finn makin mengancamnya. Namun Finn tak akan menyerah begitu aja hingga tiba-tiba Luo menjelaskan perbedaan besar kekuatan keduanya dan meminta Finn untuk segera menyerahkan kristalnya. Di tempat lain, Makaron nampak memprediksi siapa-siapa aja yang istimewa di ujian ini. Menurutnya, Mes, Lance, dan Luo perlu diwaspadai. Luo merupakan seorang jenius yang dipilih oleh tongkat sihir, diprediksi tak minat jadi visioner suci. Dan nampaknya, dia juga udah bersepakat dengan Orter, meski berpotensi jadi siswa paling berbakat seakademi. Namun itu tertutup karena sikapnya yang belum dewasa. Makaron pun lanjut berdoa untuk segala yang telah didapatnya. Balik ke Finn, yang terus menguatkan diri. Dia pun memberanikan menggunakan sihir untuk mengelabuhi Luo dan memindahkannya ke tempat pertama. Kesempatan ini digunakan dengan baik oleh Finn untuk kabur dari kejarannya. Tapi yang terjadi, Luo dengan mudah melemahkannya. Meski terus diancam, tekad Finn untuk melindungi kristal itu tak luntur sedikit pun. Hingga Luo yang jengah berusaha mengakhiri permainan bodoh ini. Lalu tiba-tiba Mas datang dan langsung menghentikan aksi dari Luo. Meski dia yang terbentur, namun faktanya malah pala Mas yang bercucuran darah. Luo punya tongkat Master Ken pemberian dewa. Dia nggak bisa ngerasain sakit dan terluka. Dan semua serangan yang tertuju padanya akan berbalik ke pengirimnya. Sedari kecil dia nggak pernah merasakan sakit. Hingga kini pun dia masih penasaran dengan rasa itu dan menganggap Mas takkan mampu melukai. Dan dia menusukkan tubuhnya berkali-kali. Mas coba ngelawan dengan satu pukulan. Luo masih percaya itu akan percuma aja dan Mas terus-terusan mukulin Luo. Luo makin menganggap ini bagai lelucon yang akan terus-terusan melukai Mas sendiri dan menganggap Mas sama dengan Finn yang gak pantas berada di sini. Mas membenarkan itu, tapi sebelum berkata seperti itu, lebih baik Luo ngaca dulu. Tindakan Finn mungkin lemah dan percuma di mata Luo, tapi dia mati-matian ngelawan rasa takutnya, berdiri melawan sosok yang berkali-kali lebih kuat darinya. Dan Mas gak akan menerima jika Luo meremehkannya. Dan pukulan bertubi-tubi Mas lancarkan agar pemulihan gak bisa mengimbangi. Dan Luo masih menganggap percuma usaha Mas. Hingga tiba-tiba Luo kaget karena patung Dewi rupanya mampu pecah juga. Berbalik unggul, Mas menantang Luo untuk berdiri kembali seperti saat Finn melawannya. Hingga patung Dewi itu berubah mode defensif dan bersiap menyerang Mas kembali. Puluhan suntikan dilepaskan sembari Luo menusukkan berkali-kali pisau ke tubuhnya. Hingga akhirnya Mas mengeluarkan tongkat besinya, merubahnya jadi tongkat tenis dan memberondong suster ngepot dengan pukulan-pukulan maut. Sembari menghindari puluhan suntikan yang dia lepaskan. Hingga akhirnya smash mouth ala Taufik Hidayat dia lepaskan dan membuat suster ngepot hancur berantakan. Dan ngasih rasa sakit pada Luo seperti yang dia inginkan. Kemenangan mutlak melawan pengguna tongkat master itu benar-benar membuat semua orang dan Pak Kepsek nggak percaya. Mengaku ceroboh, Mas berterima kasih pada Finn yang mempercayainya. Sementara Luo akhirnya sadar betapa pedihnya rasa sakit itu dan mengakui kekalahannya.
Di tempat lain, Makaron tampak menemui dua tim merah. Dia menerka kekuatan mereka di Tanggare dalam Doremi, yang mengartikan kekuatan mereka berada di tingkat kedua terbawah yang tak setara dengannya. Dia meminta kristal dan mereka untuk segera enyah dari tempat itu. Namun dua orang itu tetap pede dan mencoba melawannya, meski tahu kekuatan Makaron setara visioner suci, dan terbukti kekuatan Makaron jauh di atas keduanya. Dengan mudah kristal mereka dihancurkan olehnya. Dengan ini pula ujian babak ini resmi selesai. Tim emas masih utuh kali ini, dan mereka merayakan dengan arena mendadak sepi. Ujian yang sebenarnya akan dimulai dari sini. Makaron yang tahun lalu membuat Rain Ames bangkrut kini nampak serius. Kaldo tahu rasa was-was yang dirasakan oleh Mas. Dia menjelaskan mengapa Rain bisa menjadi visioner suci saat kelas 2. Itu karena Makaron nggak ikut ujian kala itu. Sebagai kepala admin, menurut Kaldo, Makaron adalah kandidat terkuat untuk jadi visioner suci tahun ini. Dan dia masih nggak mengerti mengapa banyak orang yang mendukung Mas. Padahal udah jelas-jelas Makaron unggul dari segala sisi jika dibandingkan dengan Mas. Di tempat lain, Makaron yang nampak nggak mau diganggu terlihat marah ketika seseorang berusaha menghasutnya. Dia nggak segan-segan menghabisi, termasuk juga pada Orter. Namun Orter memilih diam selama Makaron menjalankan tugas yang ia berikan. Di tempat lain, Mas menceritakan awal mula kisah perjalanan kekuatan di luar nalarnya. Diikuti Lemon yang juga menceritakan kisah halunya, Dot dengan kisah tragisnya, dan Finn terjebak di situasi gila. Lalu tiba-tiba Kaldo datang nggak diundang. Dia menawarkan permainan ringan. Dengan tegas Mas menolaknya, namun Kaldo tetap memperkenalkan dirinya dan ngasih tahu tentang job desk-nya dan sedikit ancaman jika menolak ucapannya. Lalu dengan cepat Mas nggak seru jika hanya permainan. Kaldo berjanji akan meloloskan Mas dari ujian jika berhasil menang darinya. Permainannya adalah ketika berpaling, kita putus. Kau kalah. Tantangan yang langsung dihemkan oleh Mas. Lingkaran dibuatnya. Syaratnya, Mas harus bertahan selama 3 ronde. Setelah hitungan mundur sampai 3, jika Mas nggak menghadap ke arah yang Kaldo tunjuk sebelumnya dan bertahan di lingkaran itu, maka Mas memenangkan pertandingannya. Ronde pertama berhasil. Ronde kedua berhasil. Ronde ketiga, Kaldo menggunakan api hitam dari pedangnya, api yang akan membakar apapun yang disentuhnya. Finn mencoba memperingatkan Mas untuk berhenti, tapi dia memilih tetap melakukannya. Hingga Kaldo menganggap permainan ini seri, mengingatkan Mas jika levelnya yang sekarang belum menyamai Makaron, dan dia pun memilih untuk pergi. Mas mengaku selamat karena Kaldo masih ragu-ragu dan gak gunain mantra. Sementara Kaldo masih terkesima dengan kekuatan gila Mas dan menunggu seandainya dia benar-benar bisa selevel dengan visioner suci. Sampai juga ujian penentu. Ini adalah ujian 1 lawan 1. Yang menang mereka yang berhasil membuat tumbang lawan. Keduanya dipanggil ke tengah arena. Pak Kepsek mengamini bakat langka Makaron yang akan jadi tantangan tersulit bagi Mas. Makaron sendiri pede akan mengalahkan Mas di sini. Dan pertandingan pertama, Mas bisa melihat aura jahat Makaron. Itu juga alasan Orter merekrutnya. Dia percaya Makaron dapat mengalahkan Mas Barndet. Dan langsung aja Makaron mengeluarkan energi sihir yang menandingi visioner suci. Mas berlari menghampiri. Makaron mengeluarkan sihir dasarnya. Mas yang gak bisa menerima energi besar bola bowling itu terpaksa merusak tembok di belakangnya. Namun faktanya Mas berhasil menghindar. Muncul dari belakang Makaron.
mengajaknya melayang tinggi, lalu dihempaskan ke bumi. Tapi yang terjadi, Makaron benar-benar gak terluka sedikit pun. Dia mengaku ini baru permulaan. Narcos. Spine Maho Hellfall. Mada yo. Seseorang yang belum diketahui ini nampak akan menemui Mas Barnett. Kaldo yang berada di sana mengetahui jika Makaron bisa selamat berkat bantalan sihirnya. Makaron nampak makin membabi buta menyerangnya. Refleks Mas sungguh luar biasa, menghindari setiap serangan dan hampir aja nyerang balik Makaron sebelum dia menyadari dan keduanya saling berhenti karena Masaka. perhatian dari Makaron pada Mas benar-benar membuat penonton respect pada mereka berdua. Kaldo dan Lance tahu keduanya belum sungguh-sungguh dalam pertarungan ini. Setelah gangguan kecil itu, kini Makaron mulai serius dengan sihir musiknya hingga Sounds. Fa. Nante. Mas benar-benar kebingungan karena nggak bisa menghalau serangannya. Baru berakhir, Makaron kembali menghadirkan orkestra dengan tingkat sihir yang lebih gila dari sebelumnya. Dan yang terjadi, Sounds. Surround Orchestra. Orter dan Kaldo menganggap jika pertarungan ini udah selesai. Tapi nyatanya, lalu sepakan keras pada Makaron membuatnya balik jadi nggak berdaya. Gak cukup sampai di situ, dia lanjutkan dengan mengetahui lawannya bisa mengimbangi, Makaron memilih untuk berubah wujud ke wujud aslinya. Di tempat lain, Rio dapat kabar kalau ada pergerakan dari Innocent Zero. Dia pun teringat kejadian sebelumnya yang menerangkan jika Mas adalah target utama. Dia pun meminta agar pengamanan diperketat balik ke pertarungan. Walaupun wujudnya makin kecil, tapi sihir Makaron makin berbahaya. Itu dibuktikan dengan sampai-sampai serangan Mas bisa dihindarinya. Tiba-tiba, dia menunjukkan kelebihan sihirnya pada Mas yang gak bisa apa-apa itu. Kaldo menyadari jika sihir teleportasi Makaron secepat gelombang suara. Dan jika Mas mau mengimbangi, dia harus lebih cepat dari gelombang suara itu sendiri. Untungnya Mas cepat menyadari dan akhirnya gak hanya kuat, nyatanya Mas juga pandai mengambil keputusan. Dan hasilnya merasa Mas bukan lawan biasa. Dia mengeluarkan sihir ultimate-nya yang berupa Sounds. Seconds. Death Gong. lonceng pemusnah yang hanya bisa dihentikan dengan tokat sihir Makaron, yang pasti akan lari secepat gelombang suara ini. Mengetahui dampak yang akan terjadi, teman-teman Mas mulai mencemaskannya. Tiba saat Makaron memulai, waktu terus berjalan dan Mas masih dalam tahap pengejaran, hingga dia pun memaksa membatasi ruang gerak Makaron dengan cara masih BD bisa lolos dari Mas, tapi faktanya dan akhirnya dengan lapang dada Makaron menerima kekalahannya. Semua nampak bahagia, termasuk Pak Capsek dan Kaldo yang makin penasaran dengan Mas. Tapi tiba-tiba sihir penghalang arena pecah, Innocent Zero muncul dan hanya dengan satu telunjuknya semua orang dibuatnya nggak berdaya. Dia mengaku sebagai ayahnya dan sudah lama mencari untuk menyatukan diri mereka
agar menjadi sosok yang sempurna. Tapi faktanya Wahlberg gak terkena dampak sihirnya dan akan melindungi Mas sekuat tenaga. Sebagai penanggung jawab di Akademi Easton, Wahlberg rela mempertaruhkan nyawa untuk melindungi semua orang di sana. Baru niat menyerang, salah satu rekan Innocent Zero dibuat gemetar berkat sihir dari Wahlberg. Innocent Zero mengaku jika tujuannya menjadi sempurna, harus mengorbankan banyak hal juga, termasuk Mas salah satunya. Gak terima, Wahlberg menantang agar dia mengalahkannya dulu, hal yang langsung disetujui oleh Innocent Zero. Tapi monster yang dimunculkan memaksa Wahlberg untuk membebaskan beberapa orang yang dia percaya, dan langsung aja Porter meminta agar Kaldo membantu Wahlberg saja, tapi faktanya monster yang muncul makin menggila jumlahnya, dan mau gak mau membuat mereka semua kerja makin ekstra. Belum kelar monster di sini, Cell datang dengan sihir. Apa ini? Insting makaron mengatakan jika Maslah incarannya. Dot pun meminta agar Mas segera menghentikannya dan menyerahkan yang di sini pada mereka. Mas udah sampai di bawah menara Cell dan yang ia lakukan tapi nyatanya sihir itu nggak akan hilang jika Mas belum mengalahkan sumber utamanya. Balik ke arena yang makin kacau aja, entah dari mana tiba-tiba aja bayi ini mengganggu acara. Tapi yang terjadi, dia mengatakan jika orang yang dirubahnya nggak akan bisa menggunakan sihir. Dan faktanya Dot harus kabur karena sihirnya memang nggak bekerja. Dia pun berusaha menggapai Lance, tapi percuma, Lance nggak mengerti perkataannya, dan dia baru mengerti setelah serangan tadi. Sial, konsentrasinya terbelah karena harus melawan musuh, serta melindungi Dot yang kini jadi bayi. Tapi tiba-tiba, Cheater Baby percaya jika musuhnya udah jadi bayi, kemenangan akan mutlak dia dapatkan. Faktanya, kejeniusan Lance benar-benar membuat takjub Dot dan juga Kaldo yang melihatnya. Dan keduanya kini kembali ke wujud semula. Pindah ke Ryoh yang lagi OTW ke lokasi. Dia menceritakan gimana dunia sihir ini terbentuk. Dulunya seorang penyihir hebat bernama Adam yang tak tertandingi dalam sihir kegelapan memiliki murid terbaik, yaitu Wahlberg dan Innocent Zero. Tapi kini Innocent Zero berusaha untuk menguasai dunia. Balik ke pertarungan, Wahlberg kaget ketika tahu yang dihadapannya adalah sahabat lamanya. Innocent Zero punya dua misi kali ini, yaitu membawa Mas dan memusnahkan Wahlberg. Keseriusannya dibuktikan dengan sihir terlarang yang ia sebut Times Living Dead. Sementara di arena, Cell dibuat naik darah ketika Mas sama sekali nggak mengingatnya. Hingga dia pun berjanji akan melenyapkan Abel dan Abyss yang ternyata masih hidup setelah mengalahkan Mas nantinya. Dan gak percaya dengan apa yang dilihat, dia melipat gandakan sihirnya. Tapi nyatanya flashback saat dimana Adam Jobs yang merupakan penyihir legendaris yang merupakan otak dari munculnya sekolah dan tatanan sihir dunia mempercayakan kepada 3 muridnya untuk meneruskan cita-citanya, yaitu melindungi yang lemah. Tapi hari ini cita-cita itu nampak harus tercoreng karena ulah salah satu murid kepercayaannya yang dengan tega akan memaksa membangkitkan kembali dirinya. Tapi sebelum bisa dibangkitkan, Necros, salah satu staf Innocent Zero,
akan menjadikan Adam sebagai boneka untuk melawan Wahlberg. Dia coba menahan emosinya, tapi meski raganya belum ada, energi sihir yang dikeluarkan oleh Adam sungguh luar biasa. Kejadian ini membuat Wahlberg teringat pesan masa lalu dari gurunya itu, tapi dia tetap pada pendiriannya untuk melawan gurunya sendiri jika Innocent Zero nantinya tetap nekat untuk menghancurkan dunia ini. Necros tahu jika lawannya kini merupakan orang yang punya kekuatan tertinggi, tapi dengan pede dia akan melawannya. Dark Impact! Sihir-sihir yang dulu diajarkan padanya kini benar-benar dimunculkan lagi oleh mereka. Dan Necros tahu jika sihir kegelapan barusan gak akan mampu dilawan oleh Wahlberg sekalipun. Ternyata salah, Wahlberg hanya menahan serangannya dan seketika menyerangnya balik hingga membuatnya Dark Snake! Dark Snake! Double! Mendengar penjelasan dari Wahlberg, Necros makin menjadi-jadi melancarkan serangan dan percaya sihir ini nggak akan mampu dibendungnya. Tapi faktanya, Dark Impact! Absolute! masih belum paham. Lagi-lagi Necros melancarkan sihir yang katanya lebih gila dari sebelum-sebelumnya. Tapi Wahlberg malah senang karena bisa memberi pelajaran pada Necros dengan pertunjukan sihirnya yang membuat dirinya lenyap entah dipindah kemana. Dark Elemental! Stage Sacrifice! Kini dia mulai paham maksud dari gurunya dan akhirnya dia akan menghadapi musuh aslinya. Di arena, para visioner suci dan lainnya mulai mengeluh karena lawan mereka hanya akan menghabiskan energi sihir yang ada. Pindah ke Mas yang mempertanyakan mengapa dirinya yang diincar. Selwar mengatakan jika Mas dan 5 saudara sekandung lainnya diciptakan untuk menyempurnakan tubuh sempurna ayahnya. Terlalu berat memikirkan penjelasan Selwar, yang dilakukan Mas malah 重た。一回寝ます。 Selwar juga merupakan ciptaan ayahnya yang dipakai untuk mendukung rencana, dan dia merasa marah ketika Mas malah membelot dari perintah ayahnya. Tapi mengetahui jika Mas mengandalkan kekuatannya, Selwar memutuskan untuk tancap gas dari awal dengan langsung. Summons Hephaestus. Energi besarnya benar-benar dia tunjukkan dengan cara merubah bentuk tongkat sihirnya. Dan lagi, Diamond Cutter. dia percaya cakramnya ini akan mencabik-cabik Mas. Tapi yang terjadi, Mas dengan santai menghindari cakram-cakram itu. Selwar juga ngasih ancaman, jika saja Mas berani kabur, maka rekan-rekannya akan jadi mangsa berikutnya. Sambil berapi-api, dia menjelaskan cara kerja setiap sihirnya, dan Mas pun mengetahui kelemahan dan memilih berlari mengelilingi asrama. Hingga akhirnya, Black Diamond Ashbanded. Selwar memilih merubah kulitnya menjadi berlian, dengan harapan Mas nggak akan mampu melukainya. Tapi Supreme Party, Supreme Party, Supreme Party. nyatanya kuncian Mas membuatnya terkena hipoksia, hingga akhirnya Biceps Maho, Python Choke. Nere dan Ryoh nampaknya bentar lagi sampai di Akademi Eastern, dan saat memasuki zona yang telah dihentikan waktunya, Nere langsung diam gak berdaya. Dia pun dengan segera menuju lokasi, menemui Orter dan Kaldo yang langsung dia selamati. Dan Mas yang sedari tadi dikhawatirkannya malah
Tapi mereka juga mencemaskan Wahlberg yang bertarung dengan Innocent Zero entah di mana. Orter yang memang perwakilan visioner suci berniat menginterogasi Cell War, tapi yang terjadi kejadian itu membuatnya dan yang lain makin yakin jika staf Innocent Zero yang lain masih ada di sekitaran sana. Untuk berjaga-jaga, Kaldo meminta agar Dot dan Les berjaga. Kini, fokus lagi ke dua master sihir ini. Zero mengaku kagum dengan sihir Wahlberg barusan, dan langsung aja Wahlberg mampu menghindar dengan sihirnya dan bersiap menyerang Zero lewat titik buta. Tapi dan langsung balik nyerang dengan sihir itu membuat separuh badan Wahlberg mati. Mengetahui sihir dan perkembangan Zero udah makin bahaya, Wahlberg memutuskan untuk memotong seluruh dimensi ruang dan berjanji akan menandingi sihir yang dikeluarkan Zero. Tapi faktanya dan nyerang lagi dengan sihir yang sama. Dia menegaskan jika ego itu lemah. Terbukti dari Wahlberg yang bersikeras melindungi orang lain, kini harus kesusahan melawan Zero yang gak peduli terhadap orang lain ini. Perkataan Zero barusan membuatnya teringat masa lalu, di mana dirinya yang introvert plus no lab itu akhirnya bertemu Mas Adam gurunya, yang terus-terusan memberinya pertanyaan-pertanyaan aneh setiap harinya. Akhirnya Wahlberg pun mulai merasa ada yang peduli padanya. Dan prinsip melindungi yang lemah itulah yang terus dia jalankan hingga hari ini. Meski harus mengorbankan nyawa, sihir mutakhir inilah yang dipilihnya. Speed, Sword! Uranus Inclination! Zero terlihat takjub dengan kemampuan Wahlberg. Dia berniat menggunakan sihirnya, tapi percuma. Di zona itu, semua sihir akan langsung dilenyapkan. Lalu, tekadnya udah bulat untuk memusnahkan Zero, tapi lagi-lagi Uranus World Delete! Zero udah pede sejak awal bakal mengalahkan Wahlberg. Tapi takdir berkata lain. Sihir Third Wahlberg nyatanya bisa merapalkan mantranya sendiri. Rupanya dia udah lebih mempersiapkan sebelum kejadian ini, dan rela jika nyawanya adalah taruhan sebagai ganti agar dunia ini berisi kebaikan di mana semuanya saling menghormati dan menerima kelemahan. Inilah perwujudan dari noblesse oblige yang selalu gurunya katakan, dan yang terjadi semua yang melihat merasa tertegun dan khawatir pada Wahlberg. Lagi, Zero benar-benar gak terluka. Dia malah balik menyerang Wahlberg hingga membuatnya gak berdaya. Zero benar-benar akan mengakhiri semua ini. Tapi Mas berjanji akan melenyapkan pengganggu dengan tinju. Sementara di arena, Kaldo coba menganalisa apa yang barusan terjadi, dan dengan segera Ryo menyusul mereka. Balik ke langit, meski tahu dia yang diincar, Mas tetap ngotot untuk melindungi Wahlberg. Innocent Zero coba membujuk Mas untuk ikut dengannya. Karena menolak, dia pun diajak secara paksa. Tapi sebelum itu, akibat konfigurasi tubuhnya, Zero kini bisa menyerap sihir orang lain, termasuk guru dan Wahlberg sendiri. Hal itu dibuktikan dengan Space Sacrifice. meski baru saja ditunjukkan sihir berlipat-lipat yang Zero dapatkan, Mas gak peduli dan langsung tak melukai sedikit pun. Mas malah hampir aja kesedot oleh Zero.
Tapi karena energi sihir besar yang dia dapatkan, otomatis kapasitas fisiknya nggak mencukupi. Dan tubuh Mas dianggap yang paling kuat untuk menampung energi sihir ini. Hal egois itu membuat Wahlberg murka. Mas seharusnya punya hak untuk memilih jalannya sendiri. Tapi menurut Zero, Mas yang nggak punya sihir nggak pantas hidup di dunia. Bahkan Adam Jobs, sang pencetus teori Nobles Oblique, dia tetap mengecualikan mereka yang cacat sihir. Sama aja dengan Wahlberg. Lalu, untung dengan sigap Mas menyelamatkannya. Mendengar cerita barusan membuat Mas makin semangat untuk mengalahkan. Zero mengingatkan agar Mas tak ceroboh, sembari dia mundur untuk adaptasi dengan tubuhnya dulu dan berjanji akan melanjutkan lain kali. Sihirnya barusan membuat monster yang dikalahkan jadi bersatu dan membentuk monster raksasa baru. Sebelum pergi, Zero menantang Mas untuk mengalahkan monster itu terlebih dulu. 倒しがいがあるな。筋肉で認めちゃうな、世界が僕を。私は失礼する。止めてみろ、マッシュバンデット。Wahlberg yang tahu hal itu merasa cemas karena kekuatan monster tersebut bisa dengan mudah meluluhlantahkan kota. Karena energi sihirnya habis, dengan cepat dia terjun bebas. Untung aja Ryo datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Sementara Mas terlihat lari dengan cepat menuju arena, bersamaan dengan perginya Zero. Sihir penghenti waktu pun lenyap juga. Kekacauan tak terhindarkan. Saat kepanikan melanda itu, untungnya orang-orang terpilih tadi bisa diandalkan. Mereka saling kerjasama untuk menyelamatkan manusia yang ada. Saat Dot ingin menyerang, penghalang sihir membuat serangannya jadi nggak berarti. Kaldo masih yakin seseorang yang merapalkan sihir penghalang itu masih ada di sekitaran sana. Mereka pun sepakat membagi tugas. Suasana makin kacau. Tapi tiba-tiba sekuat tenaga, Mas tarik tambang dengan monster itu. Meski masih banyak yang gak suka karena kekurangannya, tapi dengan melihat pengorbanan Mas, semua orang kini balik menyemangatinya. Dan hasilnya, ucapan selamat serta kue sus kesukaannya jadi hadiah setelahnya. Di tempat lain, Wahlberg terlihat udah mendapat pertolongan. Dia terlihat lega mendengar Mas mengalahkan monster itu. Orter dan yang lain nampak menghabisi satu musuh. Berita tentang pertarungan Kaldo dan Mas sampai juga padanya. Meski masih nggak mengakui, tapi Kaldo percaya giliran Orter yang mengakui Mas akan tiba juga nantinya. Selang beberapa hari, berita penyerangan Akademi Eastern menyebar di mana-mana. Mereka juga membuat narasi jika visioner sucilah pahlawannya. Sementara Mas dan yang lain malah asik liburan di pantai. Mereka pun merayakan dengan Hai, Masuika desu. Teman-temannya masih kasihan pada Mas yang harus menanggung beban berat. Sementara pengakuan tentang dia yang gak bisa sihir masih aja bergulir. Tapi nyatanya Wahlberg juga ada di sana. Melihat kondisi saat ini, apalagi pihak musuh amat ambisius, mereka terdiri dari 5 anak Innocent Zero dengan sihir berkekuatan gila. Ditambah Zero sendiri yang bisa dibilang sosok terkuat di dunia sihir saat ini, perdamaian mungkin akan sulit diwujudkan. Tapi Wahlberg masih percaya jika Maslah yang akan jadi pembeda dengan mengalahkan mereka semua. Hal itu ia tegaskan jika kemenangan 100% akan dia pastikan. 確率は 100% ですよ。期待しているぞ、マッシュバーンデッド。わしの成し得なかった世界を実現してくれ。任せてください。 Tapi uas yang sebentar lagi bisa jadi penghalangnya. Hal itu pula yang dikhawatirkan Paman Chole di kediaman Abah Gundul. Tapi untungnya, teman-teman selalu ada untuk ngasih support sepenuhnya. Dengan cara 次は魔法師ですね。魔法数学はとりあえず基礎からだ。筆記の方は壊滅的だな。 tentu aja otaknya nggak mampu menampung semua itu. Dan yang terjadi,
Melihat kesempatan, dia pun memilih untuk setelah dicari ke sana kemari dan mendapatkan motivasi dari Vin. Akhirnya, Mas menyadari jika teman-temannya sangat peduli. Dia pun kembali ke kelas dan langsung digas dengan berbagai pelajaran siang dan malam. Ujian hari ini meski ngerjain sambil haduh-haduh waduh, tapi untungnya Mas dipastikan lulus ujian. マッシュバーンデッド。ギリギリじゃん。ギリギリだね。まあこんなもんですわ。Dan Kak Tom mengagetkan dengan berita bahwa masyarakat desa berbondong-bondong datang ke akademi untuk demo karena Mas dianggap sebagai aib dan harus segera dilenyapkan. Tapi dengan berani, Lemon menemui mereka semua, mengaku-ngaku sebagai istri, nyatanya dia hanya menambah kekacauan yang ada. Dan kini, giliran Dot yang mengaku agennya, juga sama aja membuat kekacauan makin merajalela. Hingga gak disangka, Lemon bener-bener pasang badan dan rela jika harus dihukum demi melindungi Mas. Hingga satu pendemo berusaha jadi provokasi untuk menangkap Lemon juga. Tapi seseorang dengan pede menangkapnya dan yang terjadi Mas pun akhirnya memberanikan diri untuk berpidato dan berjanji akan ngasih pembuktian pada mereka semua. Dan Wolberg pun datang untuk ngasih klarifikasi bahwa nasib Mas akan ditentukan setelah ujian kandidat visioner suci. Dan dengan tekad yang mantap, Mas berjanji akan menjadi visioner suci. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.